Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para calon ibu, semoga sehat selalu bersama keluarga. Di video ini, saya akan membahas tentang pemeriksaan kehamilan dengan standar 10T. Pemeriksaan kehamilan minimal dilakukan 6 kali selama kehamilan, yaitu dilakukan pada trimester 1 2 kali, trimester 2 1 kali, dan trimester 3 3 kali. Tujuan pemeriksaan kehamilan dengan standar 10T untuk memastikan kondisi ibu dan janin dalam keadaan sehat selama kehamilan, mencegah komplikasi, dan mempersiapkan persalinan yang aman dan nyaman sehingga bisa menurunkan angka kematian ibu dan janin. Yang ke-1, pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan. Penimbangan berat badan pada setiap kali pemeriksaan kehamilan dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Pengukuran tinggi badan pada pertama kali kunjungan untuk menapis adanya faktor resiko pada ibu hamil. Pengukuran tinggi badan tidak hanya dilakukan sekali pada kehamilan pertama saja, tetapi dilakukan juga pada kehamilan berikutnya, dengan tujuan untuk mengetahui faktor risiko lainnya, dan biasanya dilakukan saat pemeriksaan antenatal care pertama. Yang kedua, pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah dilakukan rutin setiap kali pemeriksaan kehamilan. Tekanan darah yang normal pada ibu hamil yaitu 120/80. Pengukuran tensi ini bertujuan untuk mendeteksi adanya hipertensi dalam kehamilan dan preeklamsi. Yang ketiga, pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Pemeriksaan lingkar lengan atas diukur saat pemeriksaan ibu hamil pertama. Lila ibu hamil kurang dari 23,5 cm menunjukkan ibu hamil yang berisiko kurang energi kronis atau KEK dan berisiko mengalami berat badan lahir rendah pada bayi. Yang keempat, pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU. Pemeriksaan TFU menggunakan teknik McDonald adalah menentukan umur kehamilan berdasarkan minggu dan hasilnya bisa dibandingkan dengan hasil anamnesis hari pertama hari terakhir. Tujuan pemeriksaan TFU ini adalah untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan umur kehamilan. Pemeriksaan tinggi fundus uteri dan asupan gizi ibu hamil sangat berpengaruh terhadap berat bayi lahir dan berat tubuhnya dengan kesehatan ibu dan angka kematian bayi. Yang kelima, pengukuran presentasi janin dan detak jantung janin. Pemeriksaan janin ditentukan sejak akhir trimester 2. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui letak janin. Jika pada trimester 3, bagian bawah janin bukan kepala atau kepala janin belum masuk pintu atas panggul, berarti ada kelainan letak. Kemungkinan panggul sempit atau masalah lain. Penilaian detak jantung janin dilakukan rutin setiap pemeriksaan, dimulai sejak usia 15 minggu kehamilan. Rentang batas normal detak jantung janin yaitu 120-160 kali per menit. Di samping itu, perlu dilakukan juga evaluasi kondisi janin dengan pemantauan gerak janin. Pemantauan gerak janin ini dilakukan pada usia kehamilan lanjut dengan tujuan membantu mendeteksi potensi gangguan pada janin dan memastikan kondisi janin dalam keadaan sehat. Yang keenam, pemberian imunisasi tetanus toksoid atau TT. Imunisasi TT ini memberikan kekebalan terhadap infeksi bakteri tetanus yang dapat menyebabkan komplikasi serius,
bahkan kematian pada ibu hamil dan bayi. Imunisasi TT diberikan 2 kali selama kehamilan dan diberikan saat usia kehamilan mulai 16 minggu ke atas dan wajib dicatat di buku KIA. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ibu hamil menerima dosis yang tepat dan dapat melacak riwayat vaksinasi untuk memantau cakupan imunisasi, memberikan edukasi kepada ibu hamil, dan memastikan perlindungan yang optimal terhadap tetanus. Yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah. Pemberian tablet tambah darah selama masa kehamilan yaitu 90 tablet. Pada saat meminum tablet tambah darah, tidak dianjurkan dengan menggunakan air teh atau air kopi, karena akan menghambat penyerapan tablet tambah darah. 90 tablet tambah darah tersebut adalah merupakan dosis minimal yang direkomendasikan untuk ibu hamil selama masa kehamilan. Dalam setiap tablet tambah darah mengandung 0,25 mg asam folat. Dengan mengkonsumsi tablet tambah darah tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan zat besi pada ibu hamil dan mencegah terjadinya anemia. Zat besi tersebut sangat penting untuk pembentukan sel darah merah, transportasi oksigen ke seluruh tubuh, dan pertumbuhan serta perkembangan janin, dan bukan hanya diberikan pada ibu hamil yang mengalami anemia atau mengalami kadar Hb rendah. Yang ke-8, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium bagi ibu hamil bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan ibu dan janin, serta mendeteksi dini potensi masalah kesehatan seperti anemia, diabetes kehamilan, atau preeklamsi. Beberapa pemeriksaan laboratorium yang umum dilakukan selama kehamilan antara lain pemeriksaan darah, yaitu diantaranya adalah pemeriksaan Hb, bertujuan untuk mendeteksi dini kondisi anemia pada ibu hamil. Golongan darah untuk mengetahui jenis golongan darah ibu hamil. Hal ini penting untuk persiapan transfusi darah jika diperlukan. Selain itu, juga pemeriksaan gula darah. Kemudian pemeriksaan urin, yaitu pemeriksaan urin protein untuk mendeteksi preeklamsi dan kondisi ginjal lainnya. Dan urin reduksi bertujuan untuk mendeteksi adanya glukosa atau gula dalam urin. Glukosa dalam urin bisa menjadi indikasi diabetes pada kehamilan atau kondisi lain yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Selanjutnya, pemeriksaan triple eliminasi, yaitu pemeriksaan HIV, hepatitis B, dan sifilis. Yang ke-9, tata laksana atau penanganan khusus. Tata laksana kasus melibatkan perencanaan dan tindakan khusus untuk mengelola kehamilan yang memiliki risiko tinggi atau memerlukan penanganan khusus. Langkah ini berfokus pada ibu hamil yang memiliki kondisi atau komplikasi yang memerlukan perhatian khusus. Contohnya, ibu hamil dengan hipertensi, ibu hamil dengan diabetes, atau riwayat persalinan prematur yang memerlukan tata laksana kasus yang lebih intensif. Yang ke-10, temu wicara dan konseling. Sesi komunikasi antara tenaga kesehatan dan ibu hamil untuk memberikan informasi, edukasi, dan dukungan terkait kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi baru lahir. Konseling ini penting untuk memastikan ibu hamil mendapatkan informasi yang benar dan lengkap, serta dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi proses kehamilan dan persalinan. Langkah ini dilakukan terhadap semua ibu hamil dan bukan hanya terhadap ibu yang mempunyai masalah kehamilan. Makanan bergizi, perilaku hidup sehat, tanda bahaya kehamilan,
Di antaranya adalah perdarahan, nyeri hebat, pembengkakan, sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, perubahan gerakan janin, demam, dan lain-lain. Dan pencegahan komplikasi, pilihan tempat persalinan, persiapan fisik dan mental, serta manajemen nyeri saat persalinan. Pemberian ASI eksklusif, perawatan tali pusat, dan pemberian imunisasi, serta pilihan kontrasepsi setelah persalinan. Jadi, pemeriksaan kehamilan dengan pendekatan 10T ini merupakan standar pemeriksaan kehamilan yang terstruktur dan sistematis dengan tujuan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan pada ibu hamil. Apabila ada masalah, bisa segera diberikan penanganan yang tepat sehingga kehamilan dan persalinan dapat berjalan lebih aman.